Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, yang mana mereka semua itu sujud kepadaku." Dalam kitab Marah Labid Tafsir An-Nawawi ini dijelaskan bahwasanya lafadz idh qala Yusufu mansubun biqala ya bunayya itu dinasabkan oleh lafadz ya qala ya bunayya. Maksudnya bagaimana? Ay qala Yaqubu ya bunayya waqta qawli Yusuf lahu kaita wa kaita. Nabi Yakub berkata ya bunayya itu ketika ada perkataan Nabi Yusuf terhadap Nabi Yakub mengenai suatu hal. Jadi lafadz idh qala Yusufu itu menjadi dzaraf zaman dari lafadz qala Yaqubu ya bunayya. Au badalun min ahsanal qasasi badal istimalin, atau bisa juga menjadi badal istimal dari lafadz ahsanal qasasi yang ada di ayat sebelumnya. Nabi Yusuf berkata kepada siapa? Li abihi, kepada Nabi Yakub. Li abihi, kepada bapaknya Yaquba ibni Ishaq ibni Ibrahim alaihimus sholatu wassalamu, yakni Nabi Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimus sholatu wassalam. Apa yang dikatakan ya abadi inni ra'aitu fi manamin nahari ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, sesungguhnya aku mimpi saat tidur di siang hari melihat 11 bintang, matahari dan bulan, yang mana mereka semua itu sujud kepadaku. Qala Wahbun ra'a Yusufu alaihi salamu wa huwa ibnu sab'i sinina anna ihda asyrata asyan tiwalan. Wahab berkata, saat Nabi Yusuf usia 7 tahun, beliau bermimpi melihat 11 tongkat yang panjang. Kanat markuzatan fil ardi kahayatid dairati, yang mana tongkat tersebut itu ditancapkan di atas bumi dengan membentuk seperti melingkar atau lingkaran. Wa idan aswan shaghiratun, tiba-tiba ada tongkat kecil wasabat alaiha yang melompat di atas 11 tongkat tersebut. Hatta tala'atha, sampai ditelan oleh tongkat kecil itu yang 11 itu tadi. Fadzakara dzalika li abihi, kemudian Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, faqala iyyaka an tadhkura hadza li ikhwatika. Jangan sekali-kali kamu ceritakan hal itu terhadap saudara-saudaramu. Summa ra'a wa huwa ibnu thintai asyrata asyamsa wal qamara wal kawakiba tasjudu lahu. Saat usia 12 tahun, beliau bermimpi melihat matahari, bulan dan bintang-bintang, yang mana mereka semua itu sujud kepada Nabi Yusuf. Faqassaha ala abihi, kemudian Nabi Yusuf menceritakan hal tersebut kepada ayahnya. Faqala la tadhkurha lahum, jangan kamu ceritakan kepada mereka saudaramu, saudara Nabi Yusuf. Fayabghulaka al-ghawailu, karena nanti mereka akan mencari cara untuk mencelakaimu. Ruwiya an Jabir radhiyallahu anhu anna Yahudiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya ada seorang Yahudi yang datang kepada Rasulullah. Faqala ya Muhammadu akhbirni 'anin nujumi allati ra'ahunna Yusufu alaihi salamu. Yahudi tersebut berkata, "Hei Muhammad, beritahukan aku tentang bintang-bintang yang telah dilihat Nabi Yusuf." Fasakata an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad terdiam. Fanazala Jibrilu alaihi salamu, sampai malaikat Jibril itu turun. Fa akhbarahu bidzalika, kemudian malaikat Jibril memberitahukan tentang hal itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam lil Yahudi, Nabi berkata kepada orang Yahudi, idza akhbartuka bidzalika hal tuslimu, ketika aku mengabarkan hal tersebut kepadamu, apakah kamu mau masuk Islam? Faqala na'am, jawab Yahudi tersebut, iya. Qala jaryanu wat tariqu wadh-dhiyalu wa qabisun wa amudani wal faliqu
wal misbahu wad daruhu wal farwu wa wasabun wa dzul katsfain. Ra'aha Yusufu alaihi salamu wasyamsa wal qamara nazalna minas sama'i wa sajadna lahu. Bintang-bintang tersebut ialah bintang yang telah dilihat Nabi Yusuf. Kemudian bintang-bintang tersebut itu turun bersamaan dengan matahari dan bulan, lalu sujud kepada Nabi Yusuf. Faqala al-Yahudiyyu, orang Yahudi berkata, wallahi innaha la asma'uha. Ya, demi Allah, itulah nama-nama mereka. Dari sini dapat diambil pelajaran bahwasanya tanda kerasulan Nabi Yusuf itu sudah terlihat ketika saat beliau masih kecil. Kemudian yang kedua, perihal mimpi. Kita tidak boleh menceritakan mimpi ke sembarang orang karena akan menimbulkan iri dengki orang lain terhadap kita. Bisa jadi menimbulkan hal demikian. Terus kemudian yang ketiga ialah kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diakui oleh orang Yahudi karena beliau mampu menjawab pertanyaan yang ditanyakan orang Yahudi kepada Rasulullah tersebut. Syukran al-hatimamikum, yakfi hadza minni, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.